Om Swastiastu, baik perkenalkan, saya Nilo Putuhinia Dewi dengan NIM 20026121030, yang saat ini menjadi dokter muda di Departemen Sesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah Denpasar periode 23 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Saat ini saya akan membawakan terkait Critical Care Medicine yang membahas terkait konsep dasar dari perawatan intensif. Per definisi sendiri, di mana perawatan ini dilakukan di ruang ICU yang merupakan salah satu unit rumah sakit yang dilengkapi oleh staf dan perlengkapan khusus untuk melakukan observasi, perawatan, dan juga terapi pada pasien, khususnya pada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu, cedera atau penyulit yang mengancam nyawa pasien, atau berpotensi mengancam nyawa pasien dengan prognosis yang dubious. Adapun beberapa tipe dari ICU, yang pertama ada yang General ICU, kemudian ada Surgical ICU, ada Medical ICU. Kemudian berdasarkan sistem organnya kita mengenal ada Cardiac ICU atau ICCU, kemudian ada Respiratory ICU, Brain ICU, dan Renal ICU, dan juga Burn ICU. Kemudian untuk perawatan pada pediatri dan juga neonatus sendiri punya tipe ICU sendiri yang kita sebut sebagai Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, dan juga untuk pediatri, Pediatric Care Unit atau PICU. Kemudian untuk ruang lingkup dari ICU ini sendiri yaitu bertugas untuk mendiagnosa dan memberikan penata laksanaan. Yang kedua adalah memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital organ. Yang ketiga adalah memberikan pemantauan fungsi vital tubuh dan juga komplikasinya. Dan keempat adalah memberikan bantuan secara psikologis. Berikut adalah kemampuan minimal dari ICU yang harus dimiliki dari suatu rumah sakit. Yang pertama adalah adanya kemampuan untuk memberikan resusitasi jantung paru atau CPR, kemudian dapat mengelola jalan napas termasuk intubasi trakeal dan juga penggunaan ventilator. Kemudian ada terapi oksigen, pemantauan EKG secara kontinu, pemasangan dari pacu jantung dalam keadaan kegawat daruratan, kemudian pemberian nutrisi baik enteral maupun parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian infus pump dan juga siring pump untuk terapi secara titrasi, kemudian kemampuan untuk melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, dan memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Kemudian untuk klasifikasi pelayanan di ICU ini sendiri ada 3 jenis ICU. Yang pertama ada ICU yang primer, di mana ICU primer ini mampu melakukan resusitasi dan juga memberikan ventilasi, bantuan ventilasi selama kurang dari 24 jam, serta mampu melakukan pemantauan jantung. Kemudian untuk tipe ICU yang sekunder sendiri ini telah mampu untuk memberikan bantuan ventilasi dalam jangka waktu yang lebih lama dan melakukan bantuan hidup lain namun tidak terlalu kompleks. Untuk ICU yang tipe tersier ini sudah mampu melaksanakan semua aspek perawatan atau terapi intensif. Kemudian ada pun beberapa indikasi dan juga prioritas pasien untuk dimasukkan ke dalam ICU. Yang menjadi prioritas pertama adalah pasien dalam kondisi kritis, di mana pasien membutuhkan bantuan berupa ventilator, bantuan ventilasi, kemudian pasien secara kontinu membutuhkan obat-obatan vasoaktif, pasien membutuhkan pemantauan secara ketat. Contohnya pada pasien yang post-operasi pada kardiak torasik seperti itu. Kemudian untuk yang menjadi prioritas kedua adalah pasien-pasien yang memiliki kondisi yang berisiko untuk memerlukan bantuan-bantuan untuk menyangga dari fungsi vitalnya, di mana pasien akan mendapatkan membutuhkan adanya pemantauan secara intensif dan membutuhkan pemantauan dari alat-alat canggih yang ada di ICU itu sendiri, seperti diperlukannya pemasangan kateter arterial pulmonal untuk kondisi-kondisi penyakit dasar seperti penyakit jantung dan juga penyakit paru. Kemudian yang menjadi prioritas ketiga, di mana pasien dapat memperoleh manfaat dari perawatan di ICU ini sendiri, di mana terapi intensif ini ditujukan untuk penyakit akut yang sedang dialami pasien. Namun bantuan yang diberikan mungkin tidak sampai melakukan intubasi ataupun RJP, di mana seperti contohnya pasien-pasien yang mengalami keganasan namun saat ini ada iringan adanya infeksi atau bahkan ada kardiak tamponade yang memerlukan adanya dukungan dari perawatan di ICU.
Kemudian pasien yang menjadi prioritas keempat, di mana pasien-pasien yang tidak memperoleh banyak keuntungan dari perawatan di ICU ini sendiri, seperti pasien yang memang kondisi hemodinamiknya masih stabil, pasien yang melakukan operasi dari sistem vaskular perifer saja, ataupun pasien-pasien yang memang sudah dalam kondisi yang terminal dan tidak memperoleh suatu keuntungan selain memberikan jangka waktu yang lebih panjang dengan dilakukannya perawatan di ICU itu sendiri. Kemudian berdasarkan beberapa sistem organ pun kita dapat melihat dari beberapa penyakit yang memang diindikasikan memerlukan perawatan intensif. Seperti contohnya di sini pada sistem organ kardiovaskular, di mana untuk penyakit acute myocardial infarct dengan komplikasi kita butuh untuk merawat pasien tersebut di ICU khusus untuk jantung yang kita sebut sebagai intensive cardiac care unit. Kemudian untuk penyakit lain pada sistem kardiovaskular seperti cardiogenic shock, kemudian aritmia yang kompleks, kemudian acute congestive heart failure dengan respiratory failure, hipertensi yang emergency, kemudian unstable angina, kemudian dysrhythmia, hemodinamik yang tidak stabil, kemudian nyeri dada yang persisten, pasien post cardiac arrest, pasien dengan cardiac tamponade, atau pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, pasien dengan diseksi aorta, kemudian pasien dengan complete heart block memerlukan perawatan intensif khususnya di ICU kardio. Kemudian secara umum manajemen yang dilakukan di ICU itu sendiri yang pertama adalah monitoring, di mana monitoring ini dilakukan selama 24 jam penuh untuk vital sign. Kita memonitor EKG juga, dari saturasi pasien, dari suhu dan tekanan darahnya kita monitor selama 24 jam. Kemudian kita juga melakukan pengontrolan terhadap gula darah, elektrolit, analisa gas darah, kemudian apabila dibutuhkan dukungan ventilator, cairan, dan juga beberapa daftar terapi lainnya. Kemudian manajemen umum lainnya yaitu pemasangan akses vaskular yang nantinya dapat kita gunakan untuk terapi cairan dan juga terapi nutrisi. Kemudian untuk perawatannya sendiri atau aktivitas nursingnya kita perlu melakukan tracheal suction, kemudian profilaksis terhadap stress ulcer dan DVT, perubahan posisi pasien tiap 2 jam, memandikan pasien, bowel care, dan juga support psikologis. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kondisi infeksi, di mana infeksi tetap mungkin terjadi di ruang ICU, melakukan kontrol infeksi, baik infeksi silang dengan menggunakan general atau universal precaution. Kemudian berikut ini adalah terapi dasar ICU yang perlu kita terapkan. Yang pertama, yang kita singkat sebagai fast Hutch-Beat, di mana dari F-nya sendiri untuk feeding, kemudian A-nya analgesia, S-nya sedation, kemudian T-nya thromboprophylaxis, kemudian dari H-nya head up position, kemudian U untuk ulcer prophylaxis, kemudian dari G untuk glycemic control, dari S untuk spontaneous breathing trial, B untuk bowel care, kemudian I untuk indwelling catheter removal, dan juga D untuk de-escalation of antibiotic. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari feeding, di mana kebutuhan normalnya setiap orang adalah 20 sampai 30 kilokalori. Namun dalam kondisi sepsis sendiri, kebutuhan ini meningkat sampai 2 kali lipat, bisa 40 sampai 60 kilokalori per kilogram berat badan, di mana terdapat beberapa permasalahan terkait dari feeding ini, di mana pasien-pasien umumnya yang dirawat di ICU sering mengalami kondisi malnutrisi, baik karena penyakit yang sebelumnya dialami ataupun komplikasi-komplikasi setelahnya. Di mana kondisi malnutrisi ini pun sendiri dapat meningkatkan komplikasi dari penyakit pasien dan memperburuk dari luaran dari pasien. Kemudian permasalahan lainnya adalah pasien-pasien ICU belum tentu dapat makan atau memperoleh nutrisi secara peroral. Nah, hal ini dapat kita bantu dengan memberikan nutrisi melalui enteral, diutamakan melalui enteral terlebih dahulu. Namun apabila tidak bisa, kita dapat memberikan secara parenteral, di mana dari perawatan ini apabila sudah diindikasikan ada baiknya secepatnya dimulai dalam 24 sampai 48 jam.
Kemudian selanjutnya dari analgesia, di mana kondisi nyeri ini sendiri sangat sering dialami oleh pasien yang dirawat di ICU, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemulihan pasien baik secara psikologis maupun secara fisiologis. Dapat timbul selama perawatan, baik karena penyakitnya sendiri atau karena post-operasi, atau memang karena perubahan-perubahan posisi pun dapat menyebabkan pasien mengalami nyeri. Nyeri ini kita dapat nilai walaupun pasiennya tidak sadar, kita dapat melihat dari ekspresi wajahnya, dari peningkatan tekanan darahnya, dari peningkatan dari laju nadinya, dapat mengindikasikan bahwa pasien yang dalam kondisi tidak sadar itu sedang mengalami nyeri. Untuk penilaian nyerinya sendiri, kita dapat nilai menggunakan behavioral pain scale, di mana behavioral pain scale ini dapat kita bagi pada pasien yang terintubasi dan pada pasien yang tidak terintubasi. Kemudian untuk penanganannya sendiri, kita mengikuti dari step ladder pattern dari WHO untuk nyeri, di mana untuk nyeri yang ringan kita tidak memberikan analgesik berupa opioid terlebih dahulu, mungkin kita dapat berikan aspirin, paracetamol, NSAID, atau bisa juga ditambah dengan terapi adjuvan. Untuk nyeri yang sudah moderate atau sedang, kita dapat berikan opioid yang bersifat lemah, seperti tramadol atau kodein. Dapat juga ditambahkan obat-obatan non-opioid atau bahkan adjuvan. Kemudian untuk nyeri yang sudah berat, kita berikan opioid yang golongan kuat, seperti morfin, fentanyl, atau metadon. Tetap kita dapat tambahkan dengan adjuvan atau terapi-terapi non-opioid lainnya. Kemudian selanjutnya untuk sedasi, di mana sedasi ini sebenarnya kita titrasi per individu. Jadi untuk mengurangi kecemasan dan juga aktivitas pasien dan menimbulkan efek amnesia selama perawatan di ICU itu sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa oversedasi juga dapat meningkatkan risiko dari trombosis vena, kemudian penurunan motilitas usus, hipotensi, berkurangnya ekstraksi oksigen di jaringan, bahkan hingga polineuropati. Sehingga ada batas-batas sedasi tertentu yang memang kita harapkan untuk didapatkan pada pasien yang dirawat di ICU, yaitu salah satunya dapat kita nilai menggunakan skor Richmond Agitation Sedation Scale, di mana kita berharap dari tingkat sedasi yang kita berikan yaitu pada skor -2, di mana skor -2 itu adalah sedasi ringan, pasien dapat dibangunkan dengan rangsangan suara, pasien dapat membuka mata dan memberikan kontak yang adekuat, namun kurang dari 10 detik kemudian pasien sudah tertidur kembali. Kemudian selanjutnya adalah thromboembolic prophylaxis, di mana pasien-pasien yang dirawat di ICU sendiri dapat memiliki resiko mengalami tromboemboli, baik pulmonary emboli maupun tromboemboli vena dalam itu sekitar 13-31%. Namun pada pasien-pasien dengan riwayat trauma atau operasi juga risikonya ini tentunya meningkat. Dari adanya tromboemboli ini sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kita rangkum dalam trias Virchow, di mana yang pertama ada stasis of blood flow, di mana hal ini terjadi karena kondisi pasien yang imobilisasi, atau bahkan kondisi-kondisi pasien yang kondisi dasar pasien yang sebelumnya seperti ada atrial fibrilasi yang memang menyebabkan dari blood flow-nya stasis. Kemudian adanya hypercoagulability, di mana kondisi ini dapat disebabkan oleh operasi besar, kemudian pada kondisi-kondisi dasar seperti kanker yang memang meningkatkan tingkat dari koagulabilitas dari darah. Kemudian adanya endothelial injury yang umumnya terjadi pada pasien-pasien yang dengan hipertensi atau pasien yang mengonsumsi atau rutin merokok. Kemudian untuk permasalahannya sendiri, di mana tromboembolik ini sendiri dapat meningkatkan dari tingkat mortalitas dan juga morbiditas dari pasien. Kemudian untuk itu mungkin kita perlu memberikan profilaksis, namun profilaksis ini sendiri pun dapat meningkatkan risiko komplikasi, salah satunya adalah perdarahan. Sehingga ada rekomendasi bahwa semua pasien mungkin perlu diberikan heparin subkutan kecuali memang ada kontraindikasi. Nah, untuk indikasi pemberiannya sendiri mengikuti algoritma untuk profilaksisnya, di mana
pasien dalam kondisi kritis, kita nilai apakah ada risiko dari thromboembolic vena. Risiko ini dapat kita nilai dengan menggunakan beberapa skor, seperti ada yang modifikasi PA2 skor, di mana apabila skornya lebih dari sama dengan 4, kita menilai bahwa pasien itu memang memiliki risiko tinggi mengalami thromboembolic vein pada vena. Apabila resikonya tinggi, kemudian kita perlu juga nilai untuk resiko perdarahannya. Untuk resiko perdarahannya kita dapat nilai salah satunya dengan scoring improve. Apabila lebih dari 7, maka lebih dari sama dengan 7, maka resiko perdarahannya tinggi. Apabila resiko perdarahannya tinggi, mungkin kita dapat berikan profilaksis secara mekanik. Nah, apa itu profilaksis mekanik? Yaitu profilaksis dengan cara membuat pasiennya mobilisasi seperti didudukan, bangunkan, dimiringkan, kiri kanan, sehingga blood stasisnya dapat kita kurangi. Kemudian apabila risiko perdarahannya itu rendah, kita dapat memberikan obat-obatan antikoagulan seperti yang direkomendasikan, bisa diberikan heparin secara subkutan. Dan juga dapat melakukan penilaian diagnostik lanjut untuk pasien-pasien yang kita curigai mengalami deep vein thrombosis atau pulmonary emboli. Nah, untuk menilainya itu kita dapat menggunakan beberapa scoring. Yang pertama yaitu dari Wells score untuk menilai apakah pasiennya kemungkinan besar atau cenderung akan mengalami deep vein thrombosis, di mana apabila skornya kurang dari 2, kita bisa menilai bahwa pasiennya cenderung akan mengalami atau kemungkinan besar akan mengalami deep vein thrombosis. Kemudian untuk pulmonary embolism sendiri, itu kita dapat gunakan skor modified Geneva score, di mana apabila skornya lebih dari 11, itu adalah high probability pasien ini akan mengalami dari pulmonary emboli. Kemudian head of the bed elevate atau head up, di mana tujuan hal ini adalah untuk mengulangi reflux dari gastroesophageal pada pasien dengan yang menggunakan ventilasi mekanik. Hal ini juga dapat menurunkan angka pneumonia yang terjadi secara nosokomial. Untuk prosedurnya, kita perlu menaikkan dari tempat tidur pasien kira-kira 30-40 derajat. Yang dinaikkan bukan hanya kepala, tapi juga dada pasien. Nah, perlu diketahui bahwa pada pasien-pasien dengan sedasi, mungkin pasien saat di head up dapat meluncur ke bawah, jadi perlu diperhatikan untuk memposisikan pasien dengan baik. Kemudian untuk stress ulcer prevention, di mana pasien-pasien yang berisiko mengalami stress ulcer yaitu pada pasien dengan gagal nafas, pasien dengan kelainan koagulasi, pasien dengan terapi steroid, atau pasien dengan riwayat ulkus gastrointestinal sebelumnya. Untuk terapinya sendiri kita dapat berikan antasida, dapat berikan suklapat, antagonis H2 atau proton pump inhibitor. Kemudian selanjutnya dari glucose control atau glycemic control, di mana dahulu target dari gula darahnya diawasi ketat sekitar 80-110 mg per desiliter. Namun hal ini sulit dicapai mengingat kondisi-kondisi tertentu pasien dapat mengalami hiperglikemi karena memang respon tubuh pada umumnya. Untuk targetnya saat ini menyesuaikan dengan pedoman terbaru untuk shock sepsis dan juga sepsis berat, di mana targetnya adalah di bawah dari 150 mg per desiliter. Kemudian selanjutnya untuk spontaneous breathing trial, di mana kita mencoba untuk melakukan penyapihan dari ventilator. Di mana hal ini dilakukan untuk mengurangi beberapa resiko terkait dari penggunaan ventilator itu sendiri, yaitu meningkatkan resiko terjadinya pneumonia terkait dari ventilator, kemudian resiko rawat inapnya lebih lama, bahkan kematian total pun akan meningkat dengan penggunaan ventilator jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan uji pernapasan spontan setiap hari, di mana uji ini memang efektif untuk menentukan apakah pasien sudah bisa mentolerir untuk disapikan atau tidak menggunakan ventilator lagi. Nah, berikut adalah protokolnya, di mana yang pertama kita nilai dulu dari kondisi pasien, dari awakening-nya sendiri, kita melakukan spontaneous awakening trial, di mana kita nilai di screening terlebih dahulu apabila pasien memang sudah tidak ada kejang yang aktif, tidak ada withdrawal dari alkohol, tidak ada agitasi, tidak ada paralisis, tidak ada myocard infarct atau iskemi, kemudian tekanan intrakranialnya juga normal,
kita dapat mencoba untuk menghentikan dari sedasi pasien terlebih dahulu, membiarkan pasien awake. Kemudian apabila gagal, itu tanda-tandanya dengan pasien ada kecemasan, ada agitasi, kemudian pasien merasa nyeri atau respiratory rate-nya lebih dari 35 kali per menit, oksigen saturasinya turun sampai 88, di bawah 88%, ada respiratory distress, bahkan ada acute cardiac arrhythmia. Kemudian apabila pasien sudah dapat awakening secara spontan, dapat dikurangi dari penggunaan sedasinya, maka selanjutnya baru kita dapat melakukan spontaneous breathing trial, di mana pasien dinyatakan dapat dilakukan SBT ini apabila tidak ada agitasi, saturasinya lebih dari 88%, fraksi O2-nya kurang dari 50%, PEP-nya kurang dari 7,5 cm H2O, tidak ada myocardial ischemic, kemudian tidak ada penggunaan vasopresor, dan juga inspirasinya ada usaha untuk inspirasi. Kemudian apabila hal tersebut ada, maka kita dapat coba untuk melakukan penyapihan. Kemudian penyapihan ini dinilai gagal apabila respiratory rate-nya meningkat jadi 35 kali per menit, kemudian atau bahkan turun jadi kurang dari 8 kali per menit. Oksigen saturasinya turun lagi jadi kurang dari 88%, kemudian ada respiratory distress, ada gangguan dari mental status, bahkan pasien mengalami kardiak aritmia. Kemudian selanjutnya untuk bowel untuk bowel movement, di mana motilitas dari GI tract ini sendiri juga perlu kita evaluasi, di mana pasien-pasien dapat mengalami gangguan seperti ileus, konstipasi, bahkan diare, yang mana hal ini sering terjadi pada pasien-pasien kritis. Untuk diare sendiri dapat berakibat pada ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi, kemudian anemia, bahkan pasien dapat jatuh dalam kondisi delirium. Sementara untuk konstipasi sendiri tentunya menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien, pasien jadi tidak mau makan, toleransi terhadap makanan, dan hal ini juga dapat menyebabkan penurunan dari status mental pasien. Untuk itu kita perlu melakukan perawatan, kita perlu menilai dan merawat secara rutin untuk mempertahankan dari fungsi usus dari pasien. Kemudian untuk indwelling catheter, di mana kateter-kateter ini sebenarnya dipasang untuk keperluan tertentu seperti kateter urin, kateter arteri, kateter vena sentral, arteri paru, dan juga kateter untuk kepentingan dialisis. Namun kateter ini tentunya dipasangnya menyebabkan tembusnya dari pertahanan tubuh yang menyebabkan resiko terjadinya infeksi meningkat, sehingga kita memikirkan untuk penghentian kateter apabila kateter tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk menurunkan infeksi terkait kateter. Nah, penilaian kateter ini dapat dilakukan setiap hari, bahkan lebih sering, untuk mengetahui apakah sebenarnya pasien masih membutuhkan kateter atau kateternya sudah dapat kita lepas. Kemudian yang terakhir yaitu D untuk de-escalation of antibiotic, di mana pasien-pasien yang masuk di perawatan ICU kita perlu berikan antibiotik, di mana awalnya kita berikan antibiotik yang spektrum luas untuk terapi antimikroba yang empiris. Ini sangat penting untuk infeksi-infeksi nosokomial yang serius. Namun setelah itu kita dapat mengambil, sebelumnya kita dapat mengambil sampel darah terlebih dahulu, melakukan kultur atau pemeriksaan, sehingga nantinya kita dapat memperoleh patogen mana yang sebenarnya memang menyebabkan, kemudian antibiotik mana yang memang sensitif, antibiotik mana yang sudah resisten, sehingga kita dapat mempersempit dari spektrum pemberian antibiotik itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah indikasi dan prioritas dari pasien untuk keluar dari ICU. Yang mana yang menjadi prioritas pertama adalah pasien yang memang tidak membutuhkan lagi perawatan intensif, atau jika terapi intensif itu mengalami kegagalan, atau prognosis jangka pendeknya buruk, kemudian sedikit kemungkinan perawatan intensif tersebut dapat diteruskan. Seperti contoh pada pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang memang tidak berespon terhadap pengelolaan yang agresif. Kemudian prioritas kedua yang kita keluarkan dari ICU adalah pasien yang dari hasil pemantauan intensif mungkin tidak dibutuhkan lagi, pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk yang prioritas ketiga, yaitu pasien dengan kebutuhan terapi intensif telah tidak ada, tetapi dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhan atau manfaat terapi intensif kontinu diketahui memiliki kemungkinan pulih kembali dengan sangat kecil.
Contohnya saja pada pasien dengan penyakit lanjut seperti PPOK, penyakit jantung, penyakit liver terminal, karsinoma yang bermetastasis, itu yang tidak merespon terhadap terapi-terapi ICU, mungkin kita dapat menjadikan prioritas ketiga untuk keluar dari ICU. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.